Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Brosa. Di sini kami dari kelompok ujian akhir semester akan mempresentasikan mengenai strategi nilai dan juga masa depan Tesla menembus pasar global dan tentunya Indonesia sendiri. Sebelum masuk ke dalam materi yang telah kami siapkan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Pemberani Araman dengan ketiga teman saya. Saya Dewi India. Saya Tiara Arya Naswa. Saya Sabrina Maria. Lalu langsung masuk ke dalam materi yang telah kami siapkan. Yang pertama adalah mengenai pasar dan juga kebutuhan konsumen. Yang mana Tesla sendiri telah meriset customer needs-nya atau kebutuhan dari konsumen sendiri. Yang pertama adalah solusi ramah lingkungan. Yang kedua adalah pengalaman berkendara yang futuristik dan juga otomatis. Dan yang ketiga adalah identitas diri sebagai bagian dari teknologi masa depan. Lalu selanjutnya adalah pendekatan perilaku konsumen. Yang pertama adalah segmentasi. Yang pertama adalah orang yang paham dan suka dengan teknologi. Selanjutnya adalah orang yang peduli dengan lingkungan. Lalu adalah konsumen dari kalangan menengah ke atas. Untuk dari sisi psikografi atau psikologisnya sendiri adalah banyak pemilih Tesla memiliki gaya hidup yang modern atau berpikir ke depan. Nah, mereka ingin jadi bagian dari perubahan besar menuju masa depan yang lebih hijau dan juga damai. Lalu untuk pendekatan emosionalnya sendiri, bagi sebagian orang, punya Tesla atau pengguna Tesla bukan cuma soal mobil. Tesla dianggap sebagai simbol dari status. Status di sini bisa dibilang bahwasanya mereka ini diakui sebagai orang yang peduli dengan lingkungan, orang dengan kalangan menengah ke atas, atau juga orang yang paham dan suka dengan teknologi. Lalu selanjutnya adalah pendekatan value atau dan marketingnya sendiri. Nah, di Tesla ini adalah ada keunggulan produk atau produk excellence, yang mana Tesla dikenal dengan produk yang inovatif dan juga berkualitas tinggi. Lalu sistemnya saling terhubung dari mobil, aplikasi, hingga charger. Lalu selanjutnya adalah pengalaman pengguna terus diperbarui lewat software sendiri. Jadi makin bisa dibilang makin optimal seiring dengan waktu yang terus berkembang. Lalu ada inovasi pengalaman atau experience innovation. Ada proses beli mobil dibuat simple dan digital. Jadi kita tuh bisa order lewat website. Lalu juga berkendara terasa lebih modern dan juga interaktif karena di sini Tesla itu menggunakan perkembangan self driving itu. Lalu ada pemilihan Tesla menjadi bagian dari gaya hidup yang berteknologi dan juga ramah lingkungan kembali ke slide yang sebelumnya. Lalu ada ketertarikan emosional atau brand endorsement-nya sendiri. Tesla membawa visi besar mendorong energi bersih bukan sekedar jual mobil. Lalu figur Elon Musk dan juga komunitas pengguna dan produk yang viral memperkuat citra brandnya sendiri. Nah, uniknya Tesla di sini tuh tumbuh besar tanpa iklan. Jadi Tesla ini bisa dibilang promosinya lewat mulut ke mulut, yang mana mengingat bahwasannya figur Elon Musk ini sangat-sangat bisa mempengaruhi. Lalu selanjutnya, selain akan dijelaskan oleh next masuk ke slide customer value. Yang pertama ada produk dan layanan lain terintegrasi. Tesla menawarkan mobil listrik dari merek supercharger, pembaruan software, hingga solusi energi seperti panel surya dan baterai. Kemudian semua produk saling terhubung dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Selanjutnya, digitalisasi dan efisiensi distribusi. Penjualan dilakukan langsung melalui website tanpa perantara dealer. Konsumen bisa memesan, menyesuaikan spesifikasi, dan menerima mobil langsung dari pabrik dengan proses yang efisien dan personal. Lanjut ke inovasi harga dan skala. Harga dapat disesuaikan secara fleksibel berdasarkan permintaan pasar dan biaya produksi. Lalu fitur full self driving juga ditawarkan dalam model langganan, memberi konsumen pilihan sesuai keluar. Jadi maksudnya harga yang disesuaikan secara fleksibel berdasarkan permintaan itu adalah Tesla itu sangat amat memperhatikan konsumen mereka. Jadi konsumen akan dibangun harga sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi seperti mobil dan lain sebagainya itu pasti terdapat perbedaan harga. Oke, next. Lanjut ke teori dan implementasinya. Jadi teori di sini ada STP. STP itu jadi ada segmenting, targeting, dan positioning.
Yang pertama ada segmenting. Nah, di dalam segmenting ada geografis, psikografis, dan demografi. Geografis sendiri ada fokusnya fokusnya si mobil ini brand ini adalah fokus pada pasar di negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa. Psikografis konsumen peduli lingkungan dan teknologi. Demografinya adalah bisa dicakup usia 25 sampai 55 tahun dengan penghasilan menengah ke atas. Lanjut ke targeting. Di targeting ada early adopter teknologi, orang yang suka inovasi dan sanggup bayar mahal. Selanjutnya adalah high income customer. Fokus awal pada mobil premium seperti model S dan X. Sekarang mulai ekspansi ke segmen mass market dengan model 3 and Y. Lanjut pada positioning. Mobil listrik premium berteknologi tinggi, ramah lingkungan, performa tinggi dan stylish, icon gaya modern, dan solusi perubahan iklim. Selanjutnya teorinya ada marketing di 4P. Jadi produk mobil listrik premium, harga dinamis, tempat online dan global, promosinya media organik dan Elon Musk tadi. Selanjutnya ada AIDA model. AIDA model itu ada attention, seperti peluncuran viral dan interest. Kalau peluncuran viral, terus interestnya teknologi canggih, desainnya prestige plus misi, actionnya pemasaran online. Lanjut ke customer value proportion, mobil listrik terbaik dan masa depan transportasi. Kesimpulannya, Tesla bukan hanya sekedar menjual mobil, tetapi menciptakan nilai yang sangat dalam melalui pemahaman perilaku konsumen secara psikologi, inovasi berorientasi masa depan, ekosistem terintegrasi, kapasitas iklan. Next. Selanjutnya ada perilaku konsumen pada pasar potensial Tesla 10 tahun mendatang. Yang pertama ada terpasang mobil listrik ini yang permintaannya ini meningkat karena kesadaran isu lingkungan dan efisiensi energi, dan harga baterai ini cenderung turun. EV ini semakin terjangkau, dan ada konsumen ini fokus pada biaya jangka panjang dan bukan hanya sekedar harga beli. Dan yang kedua ada perpindahan dari kepemilikan dan penggunaan. Dan untuk tren ini untuk tren ini bergeser ke pelayanan transportasi seperti robotaksi dan mobil pribadi ini tetap diminati, dan segmennya ini menengah atas, dan ada model langganannya ini, dan bayarnya ini pemil mulai bermunculan. Dan yang ketiga ada preferensi konsumen muda. Untuk konsumennya ini lebih memilih model yang ramah lingkungan dan canggih dan digital. Dan Tesla ini dipandang sebagai simbol gaya hidup modern dan progresif. Next, bisa dilanjutkan. Dan selanjutnya ada pasang potensial Tesla dalam 10 tahun ke depan. Yang pertama ada dominasi jarak tempuh. Tesla ini menargetkan menguasai sebagian besar jalan tempuh kendaraan dunia, dan meski hanya 30% unit, Tesla ini diproyeksi capai 60% total jarak tempuh global. Yang kedua ada pertumbuhan robotasi. Tesla ini akan menghadirkan hingga 200 juta robotaksi yang menggunakan mobil yang menggantikan mobil lama, dan ada jadi inti model bisnis ini masa depan efisien, berskala dan berulang. Potensi ini pendapatannya ini 3-6 triliun dolar per tahun, dan ada integrasi ekosistem. Jadi kendaraan, baterai, solar, dan supercharger yang disatukan dalam satu sistem. Yang kedua ada membentuk
Ketergantungan konsisten, eh keterga mohon maaf, membentuk ketergantungan konsumen dan memperkuat loyalitas pada konsumen Tesla. Selanjutnya, apakah Tesla sudah berhasil menerima pasar bisa dan juga bagaimana penelusuran langkah rencana Tesla di Indonesia ke depannya? Apakah Tesla sudah terima pasar bisa? Selama ini belum ada data spesifik mengenai penerimaan pasar Tesla di Indonesia. Namun terdapat informasi mengenai penjualan Tesla Cybertruck di Indonesia dengan harga 3 kali lipat dari harga Tesla di negara Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan adanya permintaan meskipun dengan harga yang cukup tinggi. Informasi tambahan mengenai kesepakatan Tesla dengan memasuk retail di Indonesia juga disebutkan, menunjukkan komitmen Tesla terhadap pasar di Indonesia. Penerimaan Tesla di pasar Indonesia masih terbatas, meskipun mobil Tesla sudah tersedia di Indonesia. Penjualan Tesla di Indonesia masih relatif kecil. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama yaitu harga yang sangat tinggi. Harga mobil Tesla seperti yang kita sebelumnya jauh lebih mahal daripada harga mobil Tesla di negara lain. Hal ini membuat harga hanya terjangkau oleh segmen pasar yang sangat terbatas. Yang kedua yaitu kurangnya infrastruktur pendukung. Indonesia masih kekurangan infrastruktur pendukung kendaraan listrik seperti stasiun pengisian daya mobil listrik. Yang ketiga yaitu persaingan. Tesla menghadapi persaingan dari merek mobil listrik yang menawarkan harga lebih terjangkau dan juga sesuai dengan kondisi pasar di Indonesia. Untuk rencana Tesla di Indonesia kedepannya yaitu berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap akan pentingnya mobil listrik untuk lingkungan. Yang kedua yaitu pemerintah Indonesia juga berupaya mendorong penggunaan kendaraan listrik seperti memberikan bantuan subsidi bagi calon pembeli yang ingin membeli mobil listrik. Yang ketiga yaitu ada juga pembicaraan mengenai potensi investasi Tesla di Indonesia, termasuk kemungkinan membangun pabrik baterai. Secara singkat, rencana Tesla di Indonesia telah berubah secara signifikan dari rencana pembangunan pabrik mobil, fokus kini tampaknya beralih ke investasi di sektor ISS. Kepastian dari rencana ini masih belum terungkap secara penuh. Keberhasilan investasi Tesla di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang termasuk kesiapan infrastruktur, regulasi pemerintah, dan juga kondisi pasar. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai ujian akhir semester tahun ini. Semoga hasilnya memuaskan dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih, Bu Rosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.